أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh di Masjid Al-Falah, lanjut jamaah taklim yang istiqomah terus selalu menjaga kajian kita, amal rutin kita. Sampai sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya sehingga bisa mengikuti semua agenda-agenda Ramadan kita. Mau puasa kapan? Rabu atau Kamis? Mau ikutin siapa? Ikutin Muhammadiyah Rabu. Ikutin pemerintah nunggu ada sidang isbat dulu. Kalau ngikutin Nabi Muhammad tanggal 1 Ramadan. Ya, pokoknya kalau udah 1 Ramadan kita insya Allah mulai puasa. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita istiqomah untuk selalu dalam ketaatan sampai kita bisa detik ini bisa terus melanjutkan kajian kita. Terakhir kita sudah mengaji tentang piagam Madinah yang begitu luar biasa. Ternyata jauh sebelum manusia modern ini membela tentang merancang tentang hak-hak asasi manusia dan berbagai macam itu, ternyata sudah lebih dulu didahului oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah yang akhirnya piagam Madinah yang sudah disepakati antara Nabi Muhammad dengan para masyarakat Yahudi sekitarnya itu ujung-ujungnya mereka juga orang-orang Yahudi yang mengkhianati, mulai dari Bani Quraisy berkhianat juga, Bani Nadir juga berkhianat, Bani Quraidah juga akhirnya berkhianat. Akhirnya piagam Madinah yang sudah begitu bagus disepakati antara mereka bubar. Yahudi semua diusir Maka sekarang Nabi Muhammad SAW setelah Yahudi itu sudah diusir, maka tenanglah negara Madinah Nabi Muhammad SAW hidup di sebuah masyarakat baru dengan tatanan yang baru Di situ ada umat Islam, ada sebagian orang non Muslim tapi sudah menjadi kafir dhimmi atau kafir mu'ahad atau kafir mu'taman. Kafir dhimmi artinya orang-orang non Muslim yang sudah tunduk dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Kafir mu'ahad itu artinya orang-orang non Muslim yang sudah terikat dengan perjanjian, yang mereka masih setia, komitmen dengan kesepakatan. Ada kafir mu'taman, orang-orang non Muslim yang sudah dijamin keamanannya. Jadi sudah ada gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW membuat sebuah negeri itu bukan berarti murni hanya orang Islam saja, tapi sudah pernah masa-masa di awal-awal itu begitu hebatnya orang Muslim sebagai penguasa dan mayoritas, tapi alhamdulillah non Muslim semuanya bayar kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mu'taman itu semuanya aman. Bahkan Rasulullah mengatakan man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi itu sama saja menyakiti aku. Ini penghargaan yang luar biasa kepada pengakuan kepada orang-orang yang lain, tapi hanya sebatas toleransi. Tidak sampai ikut-ikut agama mereka,
tidak sampai juga apalagi mencampur adukan dengan agama mereka, tidak sampai juga apa? Menyerupai. Tidak ada taklid, ikut-ikutan, tidak ada takhlid, mencampur aduk, tidak ada tasbih, menyerupai. Tapi murni, ya, kita sama-sama hidup di satu negeri, menghargai perbedaan pendapat kaitannya dengan akidah. Makanya dalam ayat pun dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Dalam ayat lain lakum dinukum waliyadin. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hidup di sebuah negeri yang relatif aman, maka Allah Subhanahu Wa Taala mulai satu persatu, sedikit demi sedikit diturunkan syariat baru. Yang pertama disyariatkan adzan. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW pindah ke hijrah ke Madinah itu belum ada adzan yang khusus. Tapi sudah diwajibkan sholat lima waktu ya, karena Nabi Muhammad SAW diwajibkan sholat waktu ketika beliau Isra dan Mi'raj, itu kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun menjelang hijrah. Sehingga waktu itu sudah ada sholat lima waktu, tapi belum ada adzan. Begitu juga sampai di Madinah, para sahabat ini kalau sudah waktunya adzan itu, ya tahayyanun, itu maksudnya ini kira-kira udah masuk apa belum gitu ya. Andel-andelan gitu, tunggu-tungguan. Sebenarnya di sini adalah ya tahayyanun, maksudnya disebutkan kina qaddamul Madinah yajtami'una wa yatahannanuna fa yatahayyanuna shalah. Jadi ketika sampai sudah di Madinah itu sementara disyariatkan untuk berjamaah, tapi mereka belum punya komando khusus kira-kira apa ya, yang bisa membuat mereka itu tahu waktu sholat sudah masuk dan mereka kumpul untuk sholat berjamaah, dan sekaligus juga sebagai tanda khusus, sebagai syiar ya. Maka Nabi Muhammad SAW disebutkan mengajak ya, karena nggak ada petunjuk wahyu yang datang waktu itu, belum ada perintah kamu sholat harus dimulai dengan ini, belum ada. Nabi Muhammad SAW itu hanya melihat kondisi bahwa masyarakat ini butuh waktu, butuh penanda panggilan yang khusus. Lalu mereka disuruh berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka masing-masing punya usulan ya kan. Ada yang mengusulkan menggunakan apa? Menggunakan semacam kentongan lah gitu ya. Jadi ada kentongan besar, terus di dalamnya ada kentongan kecil, kemudian nanti digoyang-goyang supaya bunyi. Nah, seperti apa? Seperti lonceng. Seperti lonceng. Disebutkan ittakhadhu naqusan mislu naqusin nasara. Mereka ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita buat lonceng kayak loncengnya orang Nasrani. Nah, apa itu naqus? Nah, disebutkan adalah tadi naqus khasyabatun tawilatun tudrabi bi khasyabatin saghira mislu an-nasara. Yaitu ada kayu panjang atau batang yang gede, yang panjang, terus dipukul dengan batang yang kecil ya, kantongan lah. Nah, waqala ba'du balbuqan, sebagian lagi ada yang mengusulkan bagaimana dibuat buk itu trompet. Mislu kornil Yahud, seperti tanduknya Yahudi, maksudnya trompetnya orang Yahudi. Jadi ada usul seperti itu diriwayatkan, yang lain ada yang mengusulkan kayak orang Majusi pakai menyalakan api gitu kan. Ternyata tiga-tiganya itu Rasulullah SAW tidak setuju. Pokoknya Rasulullah SAW beliau mengatakan ya, awala yab'athuna rajulan yunadi bis shalah. Apakah tidak sebaiknya kita nggak usah pakai kentongan, nggak usah pakai trompetan, nggak usah pakai kembang apian gitu ya. Tapi kita apa? Suruh aja orang untuk memanggil yang lain untuk melakukan sholat.
Sampai disebutkan di situ di penghujungnya itu sebelum ada disyariatkan adzan, kana nasu fi ahdin nabi qabla an yu'maru bil adzan yunadi munadin ay mudadin nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu atau as-salata jami'ah fa ijtami'una nas. Di sini disebutkan dulu sebelum disyariatkan adzan itu sebagaimana disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dari Sa'id bin Musayyib bahwa dulu para sahabat itu ketika sudah datang waktu sholat itu diperintah seseorang untuk menyeru. Yunadi munadin Nabi, ada orang yang disuruh memanggil, yaitu melakukan seruan. Itu penyeru Nabi Muhammad SAW, ini orang khusus Nabi Muhammad SAW yang khusus untuk memanggil sholat. Panggilannya kemana? As-salata jami'ah. As-salata jami'ah itu dulu memang panggilan untuk orang-orang sholat berjamaah waktu zaman belum ada syariat adzan. Nah, setelah ada syariat adzan, sholat jami'ah juga masih berlaku. Tapi untuk sholat apa? Untuk sholat sunnah. Sholat-sholat yang memang di situ tidak bertepatan dengan waktu sholat, bukan sholat 5 waktu. Kita mau sholat yang lain itu kita katakan sholat jami'ah, as-sholatu jami'ah. Terus kalau kita sudah adzan, sudah qomat, perlu enggak ada sholat jami'ah lagi apa enggak? Kalau menurut sini sudah enggak lagi. Jadi kalau maunya kita jadi seorang imam, sudah ada adzan, sudah kumpul semua, habis itu sudah diqomatin. Nah, kita nggak usah pakai as-salatu jami'ah lagi. Kenapa? Karena kita itu sholat wajib. Sholat wajib itu panggilannya itu sudah ada khusus. Itu dengan adzan dan qomat. Nggak usah salatu jami'ah lagi. Nah, cukup kita apa? Sawu sufufakum. Kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ayo kita luruskan safnya. Nah, aqimu sufufakum boleh. Luruskan shaf. Sawu wastarasu, samakan dan rapatkan, ya kan? Itu bukan bahasa Arab aja, sebenarnya maksudnya itu. Ya. Tapi karena udah sering diulang-ulang, orang sudah paham maksudnya seperti itu. Jadi nggak usah lagi pakai as-salatu jami'ah. Kalau salatu jami'ah itu dipakai kalau kita mau melakukan sholat lagi. Ternyata setelah itu ada sholat apa? Sholat gerhana, sholat apa? Kita berjamaah, kita katakan as-salatu jami'ah. Atau habis itu kita akan melakukan sholat jenazah mamanya. Atau sholat gaib, mau berjamaah. Kita katakan as-salatu jami'ah. Intinya aba-aba atau seruan orang untuk sholat selain sholat 5 waktu itu digunakan pakai sholatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ini ternyata panggilan yang sudah dimansuh. Dulu memang salatu jami'ah berlaku, tapi untuk salat wajib sebelum ada adzan dan qomat. Begitu sekarang sudah ada, itu hanya berlakunya untuk salat sunnah. Ini kesimpulan seperti itu ya. Tapi kalau maunya ada orang yang salatu jami'ah ya nggak apa-apa juga. Cuman ya itu kurang tepat saja. Bagusnya cukuplah kita kalau sudah ada adzan, sudah ada qomat, kita tinggal perintah mereka untuk meluruskan shaf, untuk merapatkan shafnya, ya kan? Dilihat ke belakang kalau memang kelihatannya sudah oke, nah kita mulai sholat. Nah, awal mula disyariatkannya adzan itu berangkat dari sebuah mimpi. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Jadi ketika para sahabat ini sedang mencari-cari panggilan, ada yang mengusulkan ini, mengusulkan itu, semuanya kurang pas karena tidak menunjukkan identitas yang mandiri ya. Kalau pakai trompet nih ngikutin orang Yahudi, pakai lonceng ngikutin orang Nasrani, pakai api umpamanya ngikutin orang Majusi. Ya seolah-olah Islam menjadi identitas yang mandirinya nggak ada, tidak disepakati. Nah, tetapi ternyata
ketika sudah diperintahkan untuk pakai as-salatu jami'ah itu tidak lama kemudian ada syariat baru. Turunlah ya satu riwayat di sini dari Abdullah bin Zaid ketika beliau itu tidur ya. Kemudian dalam mimpinya itu dia itu melihat ada orang disebutkan tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu melihat ada seorang laki-laki yang membawa nakus, membawa lonceng tadi. Lalu dia pikir si Abdullah itu dalam pikiran boleh nggak saya membeli gitu dalam mimpinya itu. Jadi dia melihat ada orang membawa lonceng atau membawa kentongan itu, kemudian si Abdullah bin Zaid itu dalam mimpinya kepengin membeli itu untuk buat panggilan sholat orang muslim, ya kan? Terus si orang yang ditanya itu, bolehkah saya membeli kentonganmu? Kata si orang dalam mimpi itu mengatakan, bukankah ada yang lebih baik ya? Mungkin dia bertanya, untuk apa kamu beli kentongan? Untuk memanggil orang-orang supaya sholat berjamaah. Terus kata dia, bukankah ada sesuatu yang lebih baik ya? Yang Allah ajarkan untuk kalian. Ya, maka kemudian disebutkan dalam mimpinya itu, disebutkan afala adulluka ala ma khair min dzalik. Nah, boleh enggak saya kasih tahu yang lebih baik dari sekedar kentongan? Faqultu bala. Dalam mimpinya itu, ya saya mau. Kemudian orang itu mengajarkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Dalam mimpi seperti itu. Sampai akhirnya itu selesai sampai la ilaha illallah. Jadi ini berangkat dari mimpi sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Setelah beliau itu terbangun mimpi, ya kan? Itu lengkap kalau di sini disebutkan juga habis itu juga diajarkan juga qomatnya. Jadi adzannya dikatakan summa qala, kemudian tidak lama kemudian diajarkan juga qomatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Falamma asbahtu, begitu besok paginya, malamnya dia mimpi seperti itu, besok paginya ataitu Rasulullah SAW, saya datang kepada Rasulullah SAW. Fa akhbartuhu bima ra'aitu. Lalu saya ceritakan apa yang ada dalam mimpi saya. Ini kata Abdullah bin Zaid. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar. Jadi Rasulullah SAW begitu diceritain oleh Abdullah bin Zaid ini mengatakan bahwa itu mimpi yang benar. Faqum ma'a Bilal fa'alqi ma ra'aita fayu'adzanu bihi. Kemudian si Abdullah bin Zaid, kalau gitu kamu segera bangun, ajarkan kepada Bilal. Nah, jadi Abdullah bin Zaid sendiri tidak disuruh untuk menjadi muadzinnya. Ya Rasulullah punya pertimbangan, mungkin apa karena suara Bilal itu lebih bagus, lebih lantang dan seterusnya. Tapi Abdullah bin Zaid itu disuruh mendatangi Bilal, kemudian ajarin apa yang kamu mimpikan. Kemudian dia itu dikatakan fayu'adzanu bihi, maka Bilal lah yang menjadi muadzin. Fa innahu anda sawtan minka. Karena dia itu suaranya lebih keras atau lebih bagus dari engkau. Artinya Abdullah bin Zaid nggak kecewa ya, walaupun dia yang mimpi, dia yang menceritakan semua itu, tapi Rasulullah SAW ketika memilih Bilal untuk menjadi muadzinnya, beliau tidak kecewa. Ya tetap aja diikutin apa yang diperintahkan Nabi. Didatanginya Bilal, diajarkannya adzannya, qomatnya udah selesai, kemudian dia yang menjadi muadzinnya. Kemudian faqumtu ma'a Bilal faj'altu alqihi wa yu'adzinu. Kemudian saya datangi Bilal, kemudian saya ajarkan dia, saya talaki dia. Kemudian setelah itu, ternyata setelah Bilal itu sudah bisa menjadi muadzin lalu memandangkan adzan, fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab wa huwa baitihi
fa kharaja yajurru rida'ahu wa yaqul walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma uriya walillahil hamd. Disebutkan ketika Bilal sudah diajarin adzan, diajarin iqamah, kemudian dikumandangkan, tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar itu. Ternyata setelah Umar bin Khattab mendengar adzannya dan mendengarkan qomatnya, dia mendatangi Rasulullah mengatakan walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang Allah yang telah mengutusmu dengan hak. Ya Rasulullah wa Rasulullah sallam, laqad ra'aitu, sungguh saya telah bermimpi mithla ma uriya, seperti apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Nah, jadi kemudian Rasulullah mengatakan faqala Rasulullah sallam falillahil hamd, maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Ini berarti ya syariat adzan ini ya terserah Allah Subhanahu wa taala kan. Tidak langsung Rasulullah SAW yang diajarin untuk adzan dan qomat, tapi melalui apa? Melalui mimpinya para sahabat. Jadi bisa juga para sahabat ini memang orang-orang yang Allah pilih. Jadi setiap orang yang ada di zaman Nabi itu orang-orang istimewa ya. Kenapa? Karena nanti akan ada namanya apa? Hadis itu kan ada 3. Ada hadis qauli, itu sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ada hadis fi'li, itu semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadis takriri. Hadis takriri itu adalah sunnah atau hadis yang itu bukan dari Nabi, bukan yang Nabi katakan, bukan yang Nabi lakukan, tapi apa? Itu dilakukan oleh sahabat, tapi pada waktu itu mendapat legalitas pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu selalu begitu. Makanya orang-orang yang sejaman dengan Nabi disebut dengan sahabat ini orang-orang istimewa. Allah SWT kasihkan karunia momen yang luar biasa. Mereka bisa hidup sejaman dengan Nabi, bisa ketemu Nabi, bisa belajar dengan Nabi, dan seterusnya. Ada persoalan-persoalan apa, mereka langsung bertanya kepada Nabi ya. Terus kita kelebihannya apa? Kita juga punya keistimewaan. Disebutkan dalam hadis, di antara keistimewaan umat-umat setelah Nabi Muhammad wafat itu apa? Tuba liman amana bi walam yarani. Sungguh beruntunglah mereka, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang beriman kepada aku sementara dia tidak pernah ketemu denganku. Jadi kita umat-umat yang sesudahnya itu hebat juga. Ya, kalau di zaman itu orang sampai nggak beriman kepada Nabi, keterlaluan. Nabinya ada, Nabi Muhammad punya mukjizat, punya keistimewaan ya kan. Ya, pasti orang-orang itu menjadi beriman ya. Makanya orang kayak Abu Jahal dan seterusnya yang sampai mati tidak beriman itu betul-betul keterlaluan ya kan. Nah, tapi kalau beriman ya itu bagus sekali. Tapi sebetulnya ya wajar lah beriman, orang Nabi Muhammad ada di tengah mereka, ngelihat keistimewaannya, ngelihat bagus akhlaknya, ngelihat mukjizatnya. Nah, kita ini orang-orang belakangan ini nggak ketemu tapi kita masih juga beriman. Maka kita dikatakan tuba liman amana bi walam yarani. Sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang beriman kepadaku walaupun dia tidak pernah ketemu dengan. Syariat yang kedua, ini biar cepat saja, adalah tahwilul qiblati ilal Ka'bah. Termasuk sudah mulai ada perubahan, yaitu yang kedua, salamping sudah ada disyariatkan adzan, ada perintah perubahan kiblat. Jadi kalau sudah imannya sudah kuat, sudah tentram ya, pengaturan-pengaturan kaitannya dengan akidahnya sudah kuat dan seterusnya, keimanan sudah, maka sudah mulai turunlah syariat-syariat. Karena yang menjadi dasar dari syariat itu kan artinya aturan-aturan. Dimana di situ ada perintah, ada larangan. Itu kan kalau orang belum yakin itu nggak akan mau melakukan. Makanya strategi dakwahnya pun ya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah SWT ya, Nabi Muhammad SAW menguatkan akidahnya dulu.
Di Mekah itu 13 tahun mengajarkan bagaimana menanamkan keimanan. Nanti di Madinah di awal-awal pun ya masih belum stabil. Begitu sudah stabil kondisinya, iman mereka sudah kuat, maka sudah mulai ada aturan-aturan. Jadi memang strateginya begitu. Kita membuat aturan apa saja, gerakan apa saja itu memang dimulai dari loyalitas dulu. Kita di masjid ini akan bisa banyak kegiatan-kegiatan ketika memang sudah kita kuat di sini, saling memiliki, bagaimana kita memikirkan masjid ini supaya makmur, semua merasa terikat, mau bertanggung jawab, baru kita buat. Insya Allah program-programnya akan berjalan. Tapi kalau dari sisi fondasi ya, rasa percayanya kurang kepada pengurusnya, kemudian kita sendiri rasa tanggung jawabnya kurang, ya itu program-program nggak akan jalan. Nah ini sama dengan kita juga, dalam beragama juga gitu. Agama ini akan menjadi kuat, kita akan menjadi orang-orang yang taat, mudah melakukan aturan-aturan, mudah untuk meninggalkan larangan, karena kita apa? Sudah begitu kuat ya, loyalitas kita, keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, ya kan? Maka di sini sebutkan apa? Syariat yang kedua adalah tahwilul qiblati ilal Ka'bah. Karena Rasulullah SAW yusalli di Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. Falamma qadimal Madinah wujjiha ila Baitul Maqdis wastamarra ala dzalika bid'ata asyara syahran. Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, ya di situ ada Ka'bah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, Ka'bah di Masjidil Haram. Tapi waktu itu orang pada sholat itu sejak bahkan beliau sudah diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu ketika sudah Isra Mi'raj, itu juga sholatnya masih menghadap mana? Masih menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa sekarang, menghadap ke Palestina. Begitu juga beliau pindah atau begitu hijrah ke Madinah juga masih ada perintah, masih istamarra ala dzalika bid'ata asrasar, beberapa belas bulan. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 18. Ya pokoknya kurang lebih hampir 2 tahun atau 1 tahun setengah itu Nabi Muhammad SAW itu sholatnya, kiblatnya masih sama ketika beliau masih di Mekah. Tapi Nabi Muhammad SAW sebetulnya udah sering juga berdoa ingin supaya kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah sekarang. Ini seperti kiblatnya dulu waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau juga ingin punya syiar tersendiri, status muslimnya. Karena ketika orang itu menghadap ke Baitul Maqdis itu masih identik dengan ibadahnya orang Yahudi. Ini tempat yang diagungkan juga oleh orang Yahudi gitu di situ. Yerusalem itu Baitul Salam, Baitul Laham atau Masjidil Al-Quds itu. Sehingga merasa itu ada join ya. Ternyata itu juga diagungkan oleh agama Yahudi kan. Maka Rasulullah SAW sering yaitu mengharap sekali, kemudian ingin supaya kiblatnya dipindah. Sampai satu ketika Nabi Muhammad SAW pergi ziarah ke rumah salah satu namanya Ummu Bashrin ibn al-Bara bin Ma'rur fi Bani Salamah. Jadi ada satu tempat di situ Nabi Muhammad SAW sedang berkunjung ke rumah salah satu sahabatnya di Bani Salamah. Kemudian mereka setelah berziarah ke situ sudah mendapatkan hidangan dan seterusnya, datanglah waktu zuhur. Fasalla Rasulullah SAW al-zuhra bi ashabihi. Lalu Rasulullah SAW salat zuhur bersama para sahabatnya di masjidin hunaka, di masjid tadi, di masjid Bani Salamah. Falamma shalla raka'atain, ketika beliau sudah salat zuhur sudah dapat 2 rakaat, nazala Jibril, lalu Jibril datang. Fa asyara an shalli ilal baiti, kemudian
kemudian Jibril itu mengisyaratkan atau memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW itu sholatnya menghadap Baitullah. Lalu fastadar Rasulullah SAW ilal Ka'bah. Lalu beliau berbalik menghadap kepada Ka'bah. Fatahawwalatin nisa'u makana rijal warijal makana nisa. Maka digantilah atau ditukarlah tempat para wanita di tempat orang laki-laki, tempat orang laki-laki tempat para wanita. Wa yusamma dzalikal masjid masjidul qiblatain. Maka masjid itu disebut masjid qiblatain. Qiblatain itu artinya dua kiblat. Jadi ini syariat yang kedua yang setelah Muhammad hijrah itu diantaranya apa? Ada perubahan Ka'bah. Ada perubahan kiblat. Yang dulu kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah. Dan ternyata menghadap ke Baitullah itu seperti apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena menunjukkan beliau itu secara kemandirian itu umat Islam pada saat itu sudah punya kiblat tersendiri, ya kan? Lalu tentu di sini disebutkan karena dalam peristiwa itu Nabi Muhammad SAW itu perintahnya itu sedang di tengah-tengah sholat, ya. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW di sebuah masjid di Bani Salamah itu sholat zuhur, ada yang meriwayatkan sholat asar, tapi yang lebih kuat sholat zuhur. Sholat zuhur 2 rakaat pertama itu menghadapnya ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua berikutnya itu menghadap ke Baitullah. Maka masjid ini disebut Masjid Qiblatain. Lalu begitu sampailah berita ini kemudian disampaikan juga kepada para sahabat yang lain dan seterusnya sampai akhirnya para sahabat yang lain pun semua resmi sejak saat itu mereka itu pindah sholatnya atau sholatnya menghadap kepada Baitullah. Waqala Rafi bin Hudaish, ada sahabat yang menceritakan yang tentang pergantian Ka'bah ini. Fa'atana atin, tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang memberi tahu atau orang datang. Wa nahnu nusalli fi Bani Abdil Ashhal, kami sedang sholat di Bani Abdil Ashhal. Faqala inna Rasulullah sallam qad umiru an yuwajjiha ilal Ka'bah. Fa'adarana imamuna ilal Ka'bah wa durna ma'ahu. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, begitu sudah ada perintah, kemudian ada yang mengabarkan, datang ke mereka lalu mengabarkan, dikabarkan kepada mereka, sampaikan kepada imam sholatnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Maka imam itu pun menyeru kepada jamaah semuanya menghadap kepada Ka'bah. Artinya perubahan kiblat. Nah, di antara hikmah di sini disebutkan wa kana lillahi fi ja'lil qiblati ilal baitil maqdis summa tahwilu ilal Ka'bah hukmun azim, hikamun azimat. Tentu ada hikmah kenapa awalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan para sahabat, perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat awalnya untuk tetap sholat menghadap Baitul Maqdis walaupun sudah berhijrah. Baru kemudian setelah 17 atau 16 bulan baru kemudian ada perintah untuk pindah ke Al-Ka'bah atau ke Baitullah. Ini ternyata disebutkan oleh para ulama banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Ya, pertama itu tentu saja perlu ada pengkondisian. Karena ketika umumnya dari awal umat Islam dan para sahabat, kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat itu langsung begitu pindah langsung kiblatnya berbeda, itu tentu itu akan menjadi lebih ekstrim lagi orang-orang Yahudinya. Karena orang Yahudi merasa itu bagian dari tempat yang mereka agungkan, Baitul Maqdis itu. Sehingga kalau dari awal itu sudah langsung meninggalkan Baitul Maqdis langsung punya kiblat tersendiri, nah itu tentu akan lebih berat permusuhannya. Atau dengan kata lain yang kita kalau mau melakukan sesuatu itu kan ada tahapannya. Kemudian kalau kita maunya
punya misi tertentu di satu daerah, kita orang baru, ini jangan langsung kita rubah total. Kita ikutin dulu ya. Hikmahnya seperti itu. Di antaranya disebutkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW ya melalui tahapan pengkondisian dulu. Ada beberapa bulan di mana Muhammad itu masih seolah-olah mengikuti kebiasaan atau tempat yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Maka disebutkan di sini ya reaksi dari orang-orang itu macam-macam. Ada orang-orang yang begitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menghadap kiblat udah langsung sami'na wa ata'na. Itu tentu saja adalah orang-orang mukmin yang kuat imannya. Tapi ada juga orang mukmin yang mungkin terprovokasi ya. Di bawah mengikutin rayuan atau omongan orang-orang Yahudi, sehingga ada juga yang agak ragu. Itu terutama orang-orang munafik ya, orang-orang munafik. Disebutkan di sini wa ammal munafiqun faqalu ma yadri Muhammad aina yatawajjah in kanatil ula haqqan faqad tarakaha wa in kanatis saniyah al haqq faqad ala batil. Jadi sebenarnya orang-orang munafik itu Muhammad gimana sih, enggak jelas, enggak punya keteguhan hati. Dulu dia menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang pindah menghadap ke Baitullah. Mana yang benar nih? Ya kan begitu. Kalau orang-orang munafik kan gitu. Sebenarnya mereka orang-orang yang tidak yakin kepada Muhammad SAW. Tapi kalau orang Yahudi itu jelas itu merasa wah begitu berat ya, karena seolah-olah orang Yahudi ini sudah ditinggal ya, apa yang mereka agungkan tempat Baitul Maqdis itu tidak lagi jadikan Baitullah, tidak jadikan Ka'bah kiblat oleh orang-orang Muslim. Yang terakhir, syariat ketiga disebutkan di sini, disebutkan juga tasyri'us shiyam. Jadi kalau tadi awal banget diperintahkan untuk apa? Ada azan di awal-awal. Kemudian kurang lebih 1 tahun setengah itu ya 16 bulan, 17 bulan itu ada syariat baru, yaitu sholatnya yang dulunya menghadap ke Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Baitullah. Nah, kan? Atau ke Ka'bah. Kemudian pada tahun kedua, awal-awal tahun kedua, jadi bertahap nih kan. Disyariatkan apa? Tasyri'us shiyam. Nah, ini yang akan kita hadapi juga nih bulan Ramadan. Jadi kalau gitu dulu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ini belum ada orang itu kewajiban berpuasa sebulan penuh ya kan. Tapi sudah ada puasa atau belum? Sudah. Disebutkan dalam riwayat kebiasaan mereka tuh puasanya itu hanya setiap bulan itu 3 hari, itu ayyamul bid. Tanggal berapa berarti? 13, 14, 15. Itu ternyata sudah menjadi syariat dalam artian orang-orang sudah membiasakan puasa itu. Sama puasa Asyura. Itu tanggal 10 bulan Syura. Syura itu bulan apa? Bulan Muharram ya, bulan Muharram. Nah, itu bagian dari memuliakan tradisi, yaitu orang-orang ketika Nabi Musa menyelamatkan, ketika Nabi Musa selamat dari Firaun. Nah, kan? Itu sudah ada syariat itu. Nah, makanya disebutkan dalam ayat kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana dulu udah diwajibkan. Itu umat-umat terdahulu itu nggak tahu sebetulnya gimana syariat puasanya. Tapi yang tersisa ketika sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah puasa Ramadan itu disebutkan sudah ada kebiasaan puasa, yaitu 3 hari setiap bulan yang kita kenal dengan ayyamul bid. Kemudian juga setiap tahun ada puasa Asyura. Saya akan bacakan. Wa amma ahwalus siyam fa inna Rasulullah sallallahu qadimal Madinah fa ja'ala yasumu min kulli syahrin 3 ayyam wa siyami Asyura. Adapun kondisi masyarakat atau ajaran puasa atau syariat puasa ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah,
Maka Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau selalu puasa 3 hari. Fi kulli syahr, pada setiap bulan. Wa shoma Asyura. Kemudian juga puasa Asyura. Berarti setiap bulan 3 hari. 3 kali 12 juga ada banyak kan. 3 kali 12 berapa itu? 36 ya? Hah? 36. Masih banyakan dulu itu dah 36. Belum tambah Asyura sekali, berarti 37 hari. Sekarang kita diringkas menjadi 1 bulan. 1 bulan penuh, ya kan? Ada 29, ada 30. Terus tambah selebihnya adalah puasa-puasa sunnah. Nah, begitu puasa yang 3 hari dengan puasa Asyura ini, begitu sudah datang syariat baru, maka dimansuhlah. Jatuhnya hanya menjadi puasa sunnah. Maka kemudian diturunkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ini disebutkan bahkan syariat Islam ini pun, syariat puasa ini pun ada tahapan-tahapan. Di awal-awal itu orang puasa disebutkan di sini ada bedanya ya. Ada bedanya di mana mereka itu kalau puasa kemudian untuk puasa hari berikutnya itu kalau dia sudah tertidur, ini bangun tidur kemudian itu dia harus sudah melanjutkan puasa, nggak boleh makan lagi, ya kan? Pokoknya sekarang hari ini puasa, kemudian setelah berbuka, kemudian kita tertidur. Begitu bangun tidur, itu udah selesai, itu sudah harus niat berpuasa, udah nggak boleh lagi. Nggak ada batasan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Belum ditentukan dari fajar, tapi ditentukannya dari dia tidur. Awal begitu. Sampai kemudian turunlah ayat surat Al-Baqarah 187 itu kan, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Itu baru. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Awalnya ya itu udah syariat puasa Ramadan juga, tapi awalnya masih seperti itu. Nah, jadi para sahabat itu begitu berat. Kadang-kadang pernah ada seorang sahabat namanya Somah itu, pernah dia itu belum berbuka, kemudian dia tertidur. Habis itu karena syariatnya waktu itu begitu sudah tidur sudah mulai harus berpuasa, nggak boleh lagi. Akhirnya dia itu kayak semacam puasa 2 hari. Karena puasa yang kemarinnya itu belum sempat buka, baru mungkin makan sedikit atau seterusnya. Habis itu dia tertidur. Habis itu udah dari sejak itu dia harus terus puasa sampai besok lagi. Akhirnya apa? Diperintahkan atau turunlah syariat tadi, uhilla lakum lailatus syiyami rafathu ila nisaikum, sampai akhirnya Allah mudahkan. Di sini disebutkan kana ya'malu shaiman hatta amsa. Ada seorang sahabat berpuasa sampai sore. Faja ila ahlihi. Kemudian dia datang kepada keluarganya, belum sempat berbuka. Fasallal isya, kemudian salat isya. Summa nama. Kemudian dia tertidur habis sholat isya, belum berbuka dia tertidur. Falam yakul walam yashrab, bahkan disebutkan belum makan belum minum. Hatta asbaha, sampai akhirnya sampai pagi. Fa asbaha shaiman, paginya harus langsung karena udah tertidur. Syariatnya itu kalau udah tertidur udah nggak boleh lagi. Harusnya makan dulu, minum dulu, baru kemudian yang lain-lain. Ini enggak, belum makan, belum minum, dia sudah tertidur. Kalau udah tertidur, syariatnya itu harus segera bangun untuk puasa. Begitu mendapati sahabat yang seperti ini, farao Rasulullah SAW qad jahada juhdan syadidan. Maka Rasulullah SAW mendapati ini betul-betul berat ya. Karena orang ini udah kemarin belum sempat berbuka, harus puasa keduanya langsung nyambung. Kemudian setelah disampaikan itu, kemudian Allah SWT ya, Rasulullah SAW
diturunkan ayat kepada beliau, uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu, malam Ramadan, arrafatu ila nisaikum, boleh kamu juga mendekati istri-istri kamu. Hiya libasul hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kamu. Terus summa atimmus siyama illail, sempurnakan puasa sampai malam, wala maksudnya sampai besok, wala tubashirhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi di apa summa atimmus siyam disempurnakan itu apa? Maksudnya ya sampai besok, tapi disebutkan apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sejak terbitnya fajar. Bahkan kalau dalam syariat kan disunahkan untuk menyegerakan berbuka ya, dan disunahkan mengakhirkan sahur. Jadi begitu datang maghrib nggak boleh tunda-tunda. Jangan kayak tadi, jangan kayak sahabat tadi ini kan. Walaupun sudah nggak ada syariat mulainya sejak tertidur, tapi ya tetap aja bagusnya begitu sudah datang maghrib segera berbuka. Kita segera batalkan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu membatalkannya atau iftarnya dengan apa? Dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Kalau nggak nemu kurma basah, dengan tamar, itu kurma kering. Kurma yang segar itu lebih bagus, ya kan? Yang bermetik itu namanya rutop. Kalau nggak nemu itu kurma yang sudah diawetkan, namanya tamar. Kalau nggak ada juga adalah apa? Ya minum air. Dan beliau mensunahkan ganjil. Kalau kita ganjil juga, pilih 3 lontong, 3 gorengan, 3 ini 3 lontong gede-gede banget itu kan. Itu pun kata kita belum makan karena belum nasi. Ya kan, itu baru iftarnya doang itu belum dianggap makan. Kalau orang Indonesia itu kalau belum makan itu belum dianggap belum makan nasi belum dianggap makan ya. Makanya dulu di peristiwa tahun berapa itu orang-orang jamaah haji itu kelaparan, orang-orang Indonesia kelaparan. Kenapa? Karena cateringnya nggak sampai gitu. Jadi cateringnya itu nasinya nggak sampai ke mereka. Padahal makanan-makanan lain sampai itu. Orang-orang sana itu banyak yang berderma, ngasih ini, ngasih itu, kurma macam-macam. Tapi kata orang Indonesia belum makan. Ya karena orang Indonesia kalau belum nasi itu belum dikatakan makan. Jadi intinya Allah SWT mudahkan ya, disuruh kita untuk mempercepat berbuka, jangan tunda-tunda, dan disuruh mengakhirkan sahur. Sahurnya juga nggak boleh terlalu cepat. Diakhirkan itu kalau dalam hadis itu kurang lebih cukup batasan antara sesudah sahur sampai menunggu subuh itu kurang lebih apa? Membaca ayat 50 ayat. Tergantung kalau ayat yang pendek-pendek cepat ya kan. Kalau kita ada di Indonesia ada istilah apa? Waktu imsak. Ya, waktu imsak itu bukan waktu yang kita tidak boleh makan sesuatu ya. Tapi itu hanya untuk menjaga saja supaya orang itu jangan sampai makan belum habis sudah datang adzan gitu. Tapi bukan berarti dipahami bahwa imsak ini waktu yang dimana kita nggak boleh makan, boleh minum, masih boleh itu. Pokoknya sebelum adzan itu masih boleh. Artinya puasanya tidak batal, ya kan? Tapi bagusnya ada adabnya juga toh, masa kayak keterlaluan banget gitu, makan terus, minum terus sampai baru adzan baru berhenti kan. Jadi bagusnya ada imsak. Jadi tapi imsak itu jangan sampai kemudian dipahami karena kata-kata imsak itu artinya sudah menahan. Tapi menahannya yang dimaksud orang Indonesia itu yang 10 menit itu menahan bagusnya jangan makan. Bukan menahan artinya sudah mulai puasa. Karena puasa sendiri itu artinya imsak. Jadi as-saumu lughatan al-imsak. Bahasanya itu puasa itu artinya menahan. Menahan tidak makan, tidak minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali ya yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada umur kita lanjutkan sesudah Lebaran, ya kan? Kita Lebaran dulu. Pada mudik nggak? Yang nggak punya mudik ya udah mudiknya di sini aja. Di Suku Tamu ini deh mudiknya di, kalau saya mudiknya di Kampung Serap sana ya. Ya, pulang kampungnya Kampung Serap. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan insyaallah ada yang mau disampaikan atau langsung tutup? Guru pengen, oh enggak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa dasar kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebelum ada perintah untuk menghadap Ka'bah atau menghadap Baitullah sekarang ini menghadap ke Baitul Maqdis? Tentu ini ada kaitannya dengan syariat sebelumnya atau syara'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj pun Nabi Muhammad SAW itu sholat di Baitul Maqdis itu beliau menjadi imam, dan itu sudah dari awal ya, mungkin sebelum ada perintah. Nah, saya tidak tahu sejak kapannya itu, tetapi bahwa orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW dapat perintah untuk menghadap ke Baitullah ini, mereka sholatnya ya orang-orang Yahudi itu sudah menghadap kepada Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis ini satu tempat yang orang menyebutnya disucikan oleh agama yang lain, agama samawi yang lain kan. Jadi intinya itu adalah syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum beliau, dan beliau sudah melakukannya itu sejak beliau sebelum hijrah di Makkah. Beliau pun sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi beliau dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW sudah merasa ada kurang sreg. Kenapa? Karena beliau sendiri ada di Mekah dekat dengan Baitul Haram yang dulu menjadi kiblatnya Nabi Ibrahim. Kemudian beliau kenapa masih menghadap ke Baitul Maqdis, sehingga beliau itu sering berdoa. Dalam ayat itu disebutkan dalam surat apa itu yang disebutkan, Nabi Muhammad SAW itu sering menengadahkan ke atas minta supaya kiblatnya diganti atau dipindahkan, sampai akhirnya Allah kabulkan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini memang saya tidak bisa menyebutkan sejak kapan, tapi intinya ketika Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan syariat sholat itu, umat terdahulunya atau beliau itu mengikuti syariat sebelumnya sudah menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian apakah umat lain juga ada jaminan masuk surga? Iya, setiap umat-umat yang mengikuti nabinya sesuai dengan zamannya, mengikuti syariatnya, maka mereka semua adalah umat Islam.
Jadi setiap nabi, setiap rasul itu semua adalah mengajak kepada Islam. Hanya saja mereka itu ketika sudah meninggal, ya kan, kemudian syariatnya itu sudah selesai. Jadi karena itu mereka bukan nabi terakhir, jadi nanti begitu beliau itu diutus, kemudian menyampaikan risalahnya kepada umatnya, begitu nanti datang nabi berikutnya, dia ikutin syariat berikutnya. Tapi setiap nabi itu sebetulnya punya misi yang sama, kan? Disebutkan dalam wa ma arsalna mir rasulin min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan semua mereka itu diwahyukan kepada mereka, yaitu untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi itu mengajarkan kepada tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya yang beda-beda dikit. Ada perbedaan syariatnya. Walaupun kayak puasa ternyata itu sudah diperintahkan juga untuk umat sebelumnya. Sholat juga sudah dilakukan oleh umat sebelumnya, kan? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kan, wa aqimis sholata lidzikri. Itu menunjukkan umat-umat dahulu juga sudah sholat, ya kan? Atau ketika kita membaca surat Maryam itu wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, gimana, dan beliau selalu sholat dan selalu zakat. Artinya sholat, zakat, dan beberapa syariat itu sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu oleh nabi-nabinya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW lahir, begitu Nabi Muhammad SAW lahir kemudian diutus, harusnya semua manusia yang mendapatkan seruan dakwah Nabi itu harus mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu, ketika mengikuti Nabi terdahulu yang mereka diutus untuk kepada mereka, ya semua menjadi ahli surga, semua orang-orang Muslim. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW diutus, ini pengikut Nabi terdahulu, dia masih komitmen dengan Nabi yang sebelumnya, itu yang menjadikan dia itu sesat atau menjadi tidak benar. Karena sudah ada syariat baru, sudah ada Nabi baru, harusnya mengikuti apa yang sudah diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak umat-umat yang masih tetap berkomitmen dengan, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka masih berkomitmen dengan agama nenek moyang mereka yang mungkin sudah tidak mengikuti Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Musa karena sudah diselewengkan, tapi mereka masih komitmen dengan itu. Sementara sudah datang Nabi Muhammad membawa Al-Quran, harusnya mereka mengikuti. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menegur keras kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu tiba-tiba mengambil kalam hikmah, ada semacam tulisan mungkin dari kitab-kitab sebelumnya yang bagus sekali isinya, kan karena itu juga kitab samawi, kan. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menegurnya, wahai Umar, kamu baca apa itu? Ini saya ambil dari kitab Taurat atau kitab Injil. Terus kata Nabi Muhammad, buang itu. Demi Allah, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka nggak ada cara lain dia kecuali harus ikut aku. Dan artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah membawa syariat baru, sudah diutus, ya nggak ada lagi istilah Yahudi, Nasrani, siapapun harusnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad belum diutus, ya sudah, mereka mengikuti Nabi sebelumnya. Jadi benar bahwa setiap nabi, setiap umat nabi yang mengikuti nabinya pada zamannya, mereka adalah orang Muslim dan semua mereka akan menjadi ahli surga. Allah a'lam bishawab. Baik, insya Allah kita cukupkan. Terima kasih kepada semua jemaah yang telah istiqomah untuk selalu bersama-sama belajar, sama-sama ngaji, ya kan. Saya juga tidak merasa yang paling pintar, yang paling baik, tidak, ya kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk terus istiqomah sampai kapan? Sampai mati, ya kan. Sampai mati kita ngaji terus, ya kan.
karena ilmu Allah begitu luas, ya banyak hal yang harus kita ketahui. Kalaupun seluruh waktu kita, tenaga kita, umur kita untuk belajar pun mungkin kita hanya mendapatkannya ibarat setetes air di lautan. Tapi kita dengan terus istiqomah, mudah-mudahan Allah SWT mencatat ini sebagai amal soleh. Dan kita tidak pernah merasa bahwa amal-amal kita ini akan menjadi pembeli surga. Bukan. Karena Nabi Muhammad sendiri pun beliau mengatakan lan yadkhula ahadan al-jannata amal. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, bukankah baginda juga begitu? Apakah baginda juga seperti itu? Kata beliau wala ana, saya pun begitu. Illa an yatahammadi anallahu birahmati. Tapi yang membuat saya bisa masuk surga itu karena rahmat. Jadi kita melakukan amal soleh itu dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena ibadah kita itu enggak seberapa ya jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Kemudian mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan ya selama saya bersama-sama ngaji di sini karena mau masuk ke Ramadan, mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kita semua. Bila ada kekhilafan kita saling memaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان وسلمنا رمضان وسلمنا متقبلا وتسلمنا منها متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله rabbil alamin. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.